Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU-USD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAU-USD pada hari ini tanggal 10 Desember 2025, hari Rabu. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Hari ini tanggal 10 Desember memperingati Hari Hak Asasi Manusia. Jadi yang sekiranya nggak dapat hak, silakan ya. Oke, untuk hari ini gimana? Untuk hari ini jujur hak kita sebagai trader agak sedikit diombang-ambing ya. Karena kalau dilihat kemarin itu analisanya kan saya ada bilang lebih prefer untuk dia condong bearish ke bawah dengan banyaknya ada stop order di bawah di sini ya. Dengan saya lebih prefer dia itu masuk ke dalam fair value gap H4 ya kan, masuk EVG H4, kemudian bagi yang mau extreme sell bisa langsung sell per saya upload video, atau enggak kalian retest ini 4200 tengah fair value gap dengan target terjauh sampai di 4145 ya kan. Dan benar sih memang marketnya turun ya kan, turun, dia melakukan boss dan juga melakukan change of character di sini. Cuman berabenya adalah ini marketnya turun sampai 4170, kemudian dia naik terus sampai 4219. Jujur saya open posisi swing saya sudah saya close ya. Saya close cuma dapat 100 pip doang. Saya kan di 80, dan kemarin selesai saya bikin video di sini saya langsung close di 90-an. Saya close aja sih, bodo amat gitu kan ya. Beneran dia marketnya turun, kemudian hasil dia malah naik lagi. Saya juga heran nih. Giliran saya close swingnya marketnya naik lagi di atas 4200. Saya bosen sih udah kayak begini ya. Terus kalau kayak begini bagaimana kita bisa trade? Iya, kalau kayak begini sih sebenarnya rada susah ya kalau mau di trade ya, jujur. Memang sih dengan kondisi Desember sekarang sih saya juga sekali lagi tidak bisa mengharapkan banyak ya kan. Tidak bisa mengharapkan banyak berarti ya gimana? Jadi makanya saya bilang sekali lagi ya, kalau kalian ingin trading di bulan-bulan akhir gini ya, sebaiknya hati-hati aja. Jadi sebenarnya sih setiap bulan tahun itu ya itu sebenarnya punya karakteristiknya sendiri-sendiri ya kan. Yang paling benar sih sebenarnya pada saat kita itu di trading di kuartal pertama dan kuartal ketiga sih kalau boleh saya jujur ya. Kuartal pertama dan kuartal ketiga adalah sebenarnya paling bagus buat trading. Yang bisa saya lihat sih, karena kan untuk kuartal pertama itu adalah kenapa bagus? Karena ya kita tahu menyongsong tahun baru itu kan pasti apapun bakal dilakukan gitu kan ya, bahasa kasarnya ya, supaya tahun yang baru itu akan memberikan dampak positif. Terus kenapa di kuartal ketiga? Ya kuartal ketiga itu bisa dibilang sebagai kuartal terakhir ya. Kenapa tidak saya masukkan ke dalam kuartal keempat? Karena ke kuartal keempat tuh ibaratnya adalah masa untuk evaluasi. Jadi kuartal 1 adalah beneran semangat-semangatnya, kemudian kuartal kedua adalah relax, dalam artian ya santai aja tapi tetap progres. Kemudian kuartal ketiga adalah puncak-puncaknya. Jadi itu sih tips saya, misalnya saya kasih ya, untuk sebenarnya dengan setiap tahun kalian ingin trading itu prefernya adalah kuartal 1 dan kuartal 3 aja. Kalau kalian cari trading di kuartal kedua biasanya itu perjalanan juga nggak begitu bagus, sama kayak kuartal keempat sih ya. Jadi sekarang akhir tahun, akhir 2025 bulan Desember, jujur nggak banyak sih yang bisa saya harapkan ya. Oke, dengan kejadian kemarin, ini udaranya kenapa panas lagi ya. Oke, dengan kejadian kemarin marketnya itu balik lagi tutup di atas 4200. Dengan demikian berarti sudah bisa disimpulkan bahwa market di sini sedang mengalami gejolak yang luar biasa ekstrim. Lebih baik kalian menghindari dengan kondisi kayak begini ya. Rada susah karena kalau dilihat dari segi daily-nya ini marketnya turun di bawah 4200 ya, close candle di bawahnya juga. Kemudian kemarin di hari Selasa marketnya tutup di atas 4200 walaupun tidak tutup di atas high-nya yang ada di hari Senin kemarin ya. Dia tutupnya itu di 4207. Ya walaupun tutup di atas 4200, di sini kayaknya dengan dia close di bawah kemudian dia close lagi naik di atas, saya juga heran ini marketnya kenapa nggak mau turun ya. Kalau boleh saya bilang sih, saya pribadi ini kayaknya lebih prefer untuk ngambil sell lagi sih, tetap sih.
Karena 4.200 sudah dianggap remeh ini ya. Buyer masuk, lepas 4.200, turun lagi, masuk lagi, berhasil ngangkat 4.200 lagi. Jadi kalau dia nanti turun lagi di bawah 4.200, saya nggak mengharap banyak ada buyer yang masuk lagi, kecuali stopnya yang di sini ya 4160 dan terakhir 4145 ini kena. Itu aja sih. Ya. Indikator pun juga bilang ini flat ya, daily stokastik dan RSI-nya juga sama-sama flat, tidak menunjukkan gejala apapun. Jadi daily tetap bullish secara struktur ya, secara strukturnya tetap bullish, cuman dengan kejadian selama 7 hari kemarin ya, dimulai dari hari Selasa kemarin sampai Selasa kemarin ya, Selasa seminggu lalu dan Selasa kemarin, ini dia turun, tapi turunnya ini flat banget, tidak turun jauh ataupun tidak terlalu datar sekali, dia cenderung turun tapi pelan gitu kan ya. Makanya di sini saya males sebenarnya. Jujur ya, dengan kondisi sekarang seperti ini sebenarnya saya juga malas untuk bikin video analisa harian. Tapi ya udahlah ya, kalau kalian ingin trade. Makanya saya juga malas untuk live streaming biasanya ya. Jadi kondisi kayak begini, kemarin saya maunya live streaming ya, jujur. Kemarin ini sebelum saya lanjut di time frame H4 ya. Saya itu kemarin maunya live stream ya. Cuman kejadian di sini kan sudah jam 2 ya. Kejadiannya di sini tuh jam 2. Kemudian biasanya saya live itu kan sekitar jam 3 atau jam 4 ya. Ini marketnya sudah di sini. Ya, ketika dia sudah melakukan boss di bawah 4175 tapi secara H1 dia cuma reject doang. Nah, ini nih. Inilah yang tidak worth it untuk bisa diambil. Jadi, makanya saya kemarin nggak ada ambil live sih. Ya, saya juga malas sebenarnya. Kayak kalian lihat sendiri ini marketnya turun lagi, kemudian dia naik lagi dan nabrak 20 turun lagi. Itu capek sih. Oke. Secara H4 kalau dilihat sekarang strukturnya bagaimana? Ya, memang sih H4 di sini dia breakout trendline, kemarin retest dan kemudian turun, kemudian dia breakout lagi di atas trendline dan sekarang harganya masih berada di atas trendline-nya. Apakah trendline ini masih bisa dipakai? Ya, kalau kalian mau pakai sih silakan ya. Kalau kalian mau pakai silakan. Nah, sekarang problemnya adalah bagaimana secara struktur H4. Kalau kita bicarakan secara boss, memang ini adalah boss. Kalau kita bicarakan secara cok yang besar, memang ini sudah cok. Cuman change of karakternya ini dan bossnya adalah hanya sebatas ekor, kayak yang terjadi di sini. Ya, ini dia boss tapi ekor doang, kemudian dia naik, kemudian di sini dia change of karakter, tapi change of karakternya cuma ekor doang, hasil dia turun. Nah, yang kayak begini-begini dah yang bikin males ya. H4-nya tidak memberikan kita clear direction ataupun clear arahnya ya. Dan kemudian ketika kemarin malam dia naik sampai 4220 sama, ini dibilang change of karakternya ngambil swing high di sini iya. Cuman nggak ada close candle di atas. Jadi ya udah nih, boss nggak ada close candle, change of karakter swingnya ini nggak ada juga. Change of karakter yang di atas swing kecil ini nggak ada juga, body candle close. Jadi jujur ini pusingnya setengah mampus ya. Even itu kalau kita pakai line chart. Kalau kita pakai line chart ya kalau kita pakai line chart sih sebenarnya lebih ketara, lebih gampang ya, karena kan di sini marketnya boss, kemudian dia naik tapi dia tidak berhasil mengambil high di sini di 4217. Jadi secara H4 versi line chart yang pendek swingnya ini masih marketnya melakukan bearish correction. Bearish swing dengan bullish correction sekarang ke atas. Jadi selama ini H4-nya yang swing di 4216 ini belum di break, berarti otomatis di sini secara H4 ini masih bearish. Ya, tapi kalau pakai candlestick sih udah beda lagi ya. Ini udah males ngeliatnya. Cok iya, bos iya cuma ekor doang, tapi kalau ke atas dia cok ekor doang lagi. Duh. Bikin sakit hati sih sebenarnya kalau udah kayak begini ya, jujur bikin sakit hati. Cuman sih untungnya ya, secara H4 kita tidak mendapatkan yang namanya fair value gap ketika marketnya naik. Ya, kalau dibilang apakah ini area demand, saya rasa enggak sih. Kemarin ini marketnya nge-spike naik, memang dia nge-sweep 4175 ya selaku stop ordernya, dan juga di sini mendapatkan yang namanya bullish divergence. Kayaknya H4 bullish divergence ya. Oh enggak, H1 ya. Kayaknya ini H1 atau enggak 15 menit ini bullish divergence-nya nih ya. Dia turun, secara indikatornya dia ngebuat kenaikan kayak begini. Ya,
Secara H4 ini nggak bisa banyak sih, tetap ya H4 kita perlu ada minimal ada candle close di atas 4220 ataupun yang paling ekstrim adalah tetap di atas di sini. Di atas 4225 kalau mau. Ya, sementara itu jika memang marketnya masih di bawah dua area kunci ini 19 dan 25, saya rasa ini masih berpeluang untuk bearish. Oke, indikatornya kalau kita lihat memang kemarin itu berhasil ngangkat dengan volume yang kenceng ya. Secara H4 RSI-nya langsung ngangkat lagi di atas 50 dan flat, dan secara secara stokastiknya juga langsung nge-cross dan langsung bergerak naik ke atas menghadap ke 50. Nah, ini bisa saja gimana ya, secara stokastiknya itu dia membuat gelombang lower low dan lower high ya. Potensial justru ini marketnya nge-retest 50 untuk melanjutkan penurunan. Ini sebagai fake out RSI-nya. Ketika nanti dia turun lagi di 250, RSI-nya pun kalian bisa lihat sendiri, dia itu ngebuat yang namanya lower low, lower high, lower low. Ini potensial bisa buat lower high lagi, sama kayak di stokastiknya, dia buat lower low, lower high, lower low, ini bisa lower high lagi. Ya. Jadi ini bisa aja hanya kenaikan bullish sementara sebelum melanjutkan penurunannya lagi. Jika memang ini mau turun lagi, berarti next stopnya di mana ini sih? Ya ini 4163 dan 4145, walaupun kita mendapatkan satu pertahanan di 4170 ya kan. Cuman dengan kondisi begini ya, kayaknya sih dua ini bakal bisa disapu sih. Ini bentuk V kayak begini ya, ini bisa disapu nih. Jika memang nanti marketnya bisa turun lagi ya. Kalau gitu dimana kita secara H4 bisa sell? Kalau saya bilang H4 bisa tutup di bawah 4200 lagi, kalian bisa sell, bisa aja. Cuman secara historicalnya memang 4200 secara H4 itu tidak di respect. Di sini nggak di respect ya kan? Dia close di bawah tapi dia naik dulu baru dia turun. Memang dia di respect sekali di sini ya. Dia breakout, retest dan naik. Di sini dia di break ke bawah, ngambil ke atas kemudian dia turun. Dan sekarang kalau semisalnya kejadian lagi breakout di bawah 4200, kalian hati-hati nih ya. Tetap hati-hati. Antara nanti bisa terjadi retest dan turun, atau ketika dia break di bawah 4200 dia narik nafas dulu lagi kayak di sini ya kan. Tarik nafas dulu, kemudian baru nanti dia turun lagi. Bisa. Jadi kalau yang tadi saya bilang mau sell di 4200 bisa, cuman hati-hati sekali. Ya, walaupun ini marketnya nanti bakal bergerak di bawah trendline-nya yang sekarang ya, kalian boleh pakai trendline atau enggak sih ya. Boleh. Tetap hati-hati ya. 4200 di sini sekali lagi kemarin tidak di respect dengan benar. Jadi kalau kalian ingin sell di bawah 4200 silahkan, asalkan benar-benar kalian nanti ngelihat strukturnya berubah atau nggak, retestnya selesai atau nggak terjadi reject dan sebagainya, baru kalian bisa ambil sell. Kalau misalnya nggak dapat, mungkin marketnya bakal narik nafas dulu ya kan sebelum nyelam lebih jauh ke bawah. Oke, itu secara H4. Otomatis H4 di sini masih bearish ya. Di sini bosnya kecil, change of character juga kecil, tapi untuk sekarang saya H4 masih bearish sih. Saya pribadi pandangannya H4 masih bearish. Kemudian secara H1, bentar ini saya hapus dulu. Ini bosnya saya hapus ya. Sebelum lanjut ke H1, apakah di sini change of karakternya oke? Bisa dikatakan sebagai change of karakter secara apa ya bahasanya? Swingnya ya, karena kan sekali lagi swing yang agak besar. Ini kan masih begini ya. Sekali lagi swing yang agak besar tuh dia ngebuat high, low dan high. Ya, kemudian ketika marketnya ini turun, dia kan ngebreak nih, ya ngebreak. Nah, apakah ini bisa dikatakan sebagai change of character? Agak berat sih, karena sekali lagi tidak ada body candle close di bawah. Cuman itu hanya menjadi sinyal bahwa jika nanti ke depannya memang marketnya itu memilih untuk lanjut turun, ya udah, ini akan valid menjadi change of character. Cuman ini change of character bisa digeser menjadi inducement. Dengan syarat adalah ini ketika dia berhenti di sini, marketnya melakukan boss di sini. Ya. Memang sih besar banget ya kan, cuman itu yang harus terjadi. Karena dengan demikian, swingnya yang agak besar bakal berlaku seperti ini. Nah, ya bisa begini. Berarti ini akan berubah menjadi inducement, ketika ini break ke atas, ini bakal menjadi boss. Ya ini bisa begini, jadi jangan salah ya. Makanya kalau kalian ingin sell di bawah 4200, hati-hati, tadi saya udah bilang.
Tapi jika memang market ini memilih untuk lanjut turun dan ini memang adalah cok tadi sebelumnya dan justru marketnya bergerak ke bawah, ini bakal berubah menjadi boss. Ya, dengan demikian ini berarti marketnya bakal turun ke bawah. Dengan dia ngambil boss, dia bakal mengambil stop order di 65, 45 dan lanjut turun ke demand H4 di 4130. Ya, ini akan menjadi titik balik nih. Apakah beneran bakal terjadi boss bearish atau ini hanyalah sebatas inducement untuk menciptakan boss bullish ke atas? Atau mungkin ini malah ya udah ini pergerakan sideways-nya yang nggak jelas. Bisa aja sih, karena sekarang kan sudah tanggal 10 ya. Tinggal 20 hari lagi. Sudah masuki akhir tahun. Oke. Tapi untuk sekarang sih pandangan saya selama market H4 tidak di atas 20 sih saya masih bilang ini pribadi saya masih bearish sih. Justru secara swingnya ini bisa menjadi secara swingnya sih ini bisa berubah menjadi inducement di sini ya. Karena secara H4 bisa kayak begini, dia low, lower high. Kemudian dia ngebuat lower low di sini ya, karena kita tidak mendapatkan H4 yang lower high. Ini bisa menjadi apa namanya inducement, dan kalau dia turun ini bisa menjadi boss, dan ini high di sini bisa berubah menjadi inducement juga secara swing kecilnya. Bisa ya kan. Cuman sekali lagi makanya kalau tidak ada body candle close di atas 4220 secara H4, jujur change of karakternya belum berlaku. Ya. Sekarang secara H1 gimana? Secara H1 sih otomatis ini bullish ya, karena secara H1 marketnya udah clear banget ini melakukan change of karakter ya. Dia begini, lower high, kemudian lower low, kemudian dia ngebuat higher high, higher low, dan higher high. Jadi kan otomatis ini H1-nya sudah bullish ya. Jadi untuk sekarang tidak inline lagi, yang dimana daily masih bullish. H4 sementara ini masih canggung, apakah dia mau bullish atau bearish masih canggung sekali. Kalau dia H4 di atas 20 berarti bakal inline semua time frame-nya bakal bullish. Tapi tetap hati-hati ya, tiba-tiba kayak kemarin nih dibanting gitu kan, tiba-tiba ngedrop ke bawah itu juga bisa. Jadi kalau kalian ingin ambil posisi buy, melihat pandangannya di sini lebih baik selagi tetap tunggu ada di atas 20. Ya. Untuk sekarang sih kalau nge-buy di bawah jujur saya agak pesimis. Lebih baik kita nge-buy di atas aja deh. Dia breakout 20 atau enggak dia nabrak 25 ya kan. Kemudian dia retest 20, terjadi pembalikan, nanti kalian bisa buy, mungkin targetkan sampai boss di atas di 58 juga oke. Ya. Bisa. Ini yang kemarin ini yang saya bilang terjadi bullish divergence ya. Ini dia ngebuat low. Di sini dia ngebuat high, dan secara RSI pun dia ngebuat high di sini ya. Tuh, dia ngebuat bullish divergence H1, kemudian marketnya langsung nge-spike naik ke atas. Gak ngerem ya, ngerem sih di sini jam 5 ya kan. Kemudian baru dia turun kena news kayaknya nih, kemudian dia naik lagi. Kalau ada yang mau buy di tengah-tengah bagaimana? Jujur untuk mau buy di tengah-tengah saya rasa agak sulit sekali. Ya, ini jujur sulit sekali karena ketika dia nge-spike naik, dia berhenti, turun, nge-spike naik, turun lagi, nge-spike naik lagi, turun lagi ke bawah. Ini 15 menit swingnya itu udah agak kacau ya. Naik, turun, naik, turun. Tapi untungnya sih per 15 menit itu marketnya masih ngebuat yang namanya higher low. Ya, ataupun low yang lebih tinggi. Nah, di sini otomatis dia ngebuat low-nya di sini, low-nya di sini, low-nya di sini, dan terakhir low-nya di sini. Di sini marketnya 15 menit tinggal melakukan boss aja nih di atas di sini ya. Ini tinggal melakukan boss aja nih di atas. Dia otomatis bakal melakukan yang namanya break of structure di atas 20, H1 juga oke, berarti semua inline bakal bullish. Oke. Kalau per 15 menit marketnya itu mau bearish bagaimana ya? Per 15 menit sih memang agak jauh ya di sini sekarang kalau mau ambil bearishnya. Itu di bawah 4190. Memang situ jauh banget, cuman kan itu secara 15 menitnya itu swingnya begitu. Dia high, low, dan ini adalah high. Kan udah bentuk pola ini. Jadi otomatis kalau dia mau ke bawah ya break di bawah ini dong, 4190, baru dia bakal bearish. Ya. Kalau nge-sell di sini jujur saya tidak worth it sekali karena nggak ada apa di sini ya. Nggak ada apa di sini. Even itu 5 menit.
nggak ada yang bagus banget. Kalau kalian ingin paksa buy sekarang, berapa ya? Mungkin ini cukup ekstrim ya. 5 menit, 30, 15, 5, 15. Nggak tahu nih kok tiba-tiba ada angka ajaib nih muncul ya, yaitu di angka 4.207.50. Ya, nih. 4.207.50. Ya, nih. Nggak tahu nih dapat dari mana nih angka ajaibnya nih ya. 420750. Selama ini masih bisa stay minimal. Tadi saya delete deh, nggak pusing. Kalau dia bisa stay minimal 15 menit lah ya. Kalau selama 15 menitnya ini masih bertahan di sini di RBS-nya, saya rasa ini oke lah kalau kalian ingin ambil posisi buy. Tapi kalau dia break ke bawah, cukup hati-hati aja sih, karena kalau dia break di bawah 4207,5 kayaknya sih ini bakal lumayan turun sih, karena ini nggak ada yang di respect sama market lagi nih barusan per 15 menit, kecuali ya 4.200 ya. Kalau dia di bawah 4207 kemungkinan dia akan respect 4.200 dulu atau enggak 4.201. Kalau nggak ada respectnya ini justru bisa turun lagi ya. Sebeda cerita tuh. Kalau buy di atas ya minimal 15 menit lah kalau kalian mau nekat. Tapi kalau mau lebih aman sih sebenarnya tunggu H4 close ya di atas, sama kayak yang sudah saya bilang tadi. H4 atau enggak H1 ada close di atas ya enak, nanti kalian bisa buy. Kalau kita bicarakan masalah pola, apakah ada pola tertentu? Line chartnya sih ada ya. Line chartnya sih ini agak sedikit maksa, cuman saya rasa ini oke lah. Yang dimana kemungkinan ini adalah pola ascending ascending triangle. Kayaknya sih ini pola ascending triangle sih, ya. Ini line chart sih bentukannya ya. Nih line chart. Dan kalau memang ini nanti dia break ke atas ya. Dia breakout, ketika breakout berarti ketemunya adalah 4225 ya, berarti benar ya dia nabrak 4225 karena ini terjadi koreksi nanti dia turun 19,20 pembalikan baru kalian buy. Kalau ini benar sebagai ascending triangle ya, kalau memang ini nggak ada ascending triangle sih sebaiknya jangan dipaksa. Sekilas sih bentukannya ascending triangle. Untuk bagian atas sih sebenarnya ya kalau mau pakai trend line, wah ini kemungkinan begini sih, cuman saya rasa agak berat. Ya better kalau kalian ingin nge-buy kayak begini aja lah skenarionya ya. Kalau kalian ingin nge-buy better segini aja lah skenarionya paling gampang. Kalau dia ke bawah, ya selama dia tidak break di bawah 4190, saya rasa masih oke lah kalian nge-buy. Even tuh di 4198, 4200 dia turun misalnya sampai sana, ya kalian sementara ini masih oke lah buat buy. Untuk nge-sell saya rasa jangan dulu ya, jangan dulu udah nge-sell. Karena cuma H4 doang ini yang bearish, sisanya bullish soalnya ya. Jadi sebaiknya jangan nekat buat nge-sell dulu. Oke, sebelum saya akhiri, untuk kemarin datanya adalah, nah ini bagus semua ya, JOLTS-nya naik ya, JOLTS-nya naik, kemudian ADP-nya naik, kemudian JOJO opening di September data ternyata naik, semuanya naik di sini. Kenapa? XAU-nya justru bergerak naik ya, itu bisa beda sendiri ya, karena kalau kalian ngeh di sini indeks dolarnya itu tidak terpengaruh. Ya kalian bisa lihat sendiri nih, indeks dolarnya naik ya. Indeks dolarnya naik, kemudian apa yang terjadi dengan gold? Samanya dia juga naik. Jadi otomatis ini lagi tidak inline. Kayaknya sih mungkin ada sesuatu sih ya, cuman saya belum baca. Bentar, apa wrapnya nih?
Ini apa price into cut 2026? Ada money market yang pricing in, hilang dia. Pricing in untuk 2 kali cut. Kayaknya sih ini sih yang bikin. Ya sementara itu sih baru itu aja sih. Fundamentalnya nggak ada yang bisa saya update lagi. Untuk hari ini kalender ekonominya adalah Employment Cost Index nih, apa lagi nih? Ya sementara ini sih nggak ada yang baru lagi sih, itu aja ya. Oh nanti FOMC, sorry, waduh saya lupa ya. Nanti malam kita ada FOMC. Jadi sekali lagi untuk FOMC nanti malam, yang kalian lihat nanti adalah economic projectionnya. Ini pasti bakal tetap potong suku bunga ya. Kalian nanti lihat bagaimana economic projectionnya, dan juga nanti bagaimana Powell bakal ngoceh. Jika semisalnya Powell ngoceh memberikan statement hawkish cut, yang dimana itu adalah memang potong suku bunga, tapi potong suku bunganya itu dilakukan demi yang namanya mempertahankan apa gitu misalnya kan, atau enggak semisalnya memang melakukan cut tapi kedepannya tidak akan ada pemotongan ekstra lagi atau enggak gimana, pokoknya apakah sesuai jadwal economic projection atau enggak ya. Jadi untuk hari ini kalau kalian ingin trading hati-hati ya. Ini saya lupa nih, hampir saya lupa di sini nanti malam kita ada FOMC. Jadi sekali lagi hati-hati nih. Yang perlu kalian ingat sekali lagi ini projection dan presscon. Jadi kalau kalian ingin trade pada hari ini, lebih baik trade-nya sebelum jam 10 malam sudah kelar. Atau enggak jam 9 malam sudah kelar. Jadi pada saat sesi pre New York itu kalian sudah selesai trade-nya. Entah nih nanti misalnya dia beneran naik terjadi di sesi London sih ya udah ya kan. Tapi kalau misalnya selama beberapa jam ke depan marketnya justru sideways nggak jelas ya kan, tidak memberikan kita konfirmasi apapun itu, lebih baik ya udah hari ini skip, besok lanjut lagi. Oke? Jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan untuk promo Discord-nya belum saya buka dulu, sabar ya bagi yang masih nanya. Nanti pasti akan saya infokan lagi. Jadi sekian dulu dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAU USD selanjutnya. Bye bye.